Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumalasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan IPS, yaitu dengan materi judul Pengaruh Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini ada yang namanya mobilitas sosial. Ini yang menjadi pengaruh interaksi sosial, diantaranya mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini dari kata mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan. Yaitu kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Atau mobilitas sosial ini adalah perpindahan posisi seseorang ya, atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, ini adalah perpindahan status atau posisi seseorang, disebut mobilitas sosial. Selanjutnya, mobilitas sosial ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Kalau mobilitas vertikal ini mempunyai pengertian perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah. Makanya di sini mobilitas vertikal ini dibagi dua. Yang pertama ada vertikal ke atas, yang kedua ada vertikal ke bawah, ya. Atau contohnya dari mobilitas vertikal ini adalah seseorang misalkan ya, yang tadinya kalau yang ini ya, kalau yang dari tingkat lebih rendah ke atas atau social thinking ya. Misalkan dia seorang guru terus menjadi seorang kepala sekolah, ini yang menjadi mobilitas vertikal ke atas. Contoh lain yaitu mobilitas yang ke bawah. Misalkan dia pertama dia seorang pengusaha ya, pengusaha bisa memanajemen usahanya. Tapi karena ada kendala tertentu usahanya gagal, maka ini menjadi vertikal ke bawah mobilitas vertikalnya ya. Itu status atau posisi seseorang. Kalau horizontal ini pengertiannya adalah status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama ya. Di sini contohnya misalkan seorang kepala sekolah, dia hanya berpindah tempat ya, berpindah tempat atau sekolahnya hanya berpindah saja, tetapi status sosialnya ini masih sama kepala sekolah. Ini yang disebut mobilitas horizontal. Faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu struktural, yang kedua individu, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, yang kelima kemudahan dalam akses pendidikan. Ini yang mendorong terjadinya mobilitas sosial atau yang mendorong terjadinya perpindahan status seseorang. Faktor struktural, misalkan dia ikut organisasi atau apapun itu menjadi bisa saja dia berpindah statusnya ya dari faktor struktural atau ikut organisasi. Faktor individu, karena misalkan dia lebih semangat dalam meraih cita-citanya. Ini menjadi suatu poin plus ya untuk dia pindah ke status yang lebih tinggi. Dari segi ekonomi, mungkin saja dari segi ekonomi dia lebih mampu, makanya dia bisa ikut pendidikan yang lebih tinggi. Dari politik, dia mungkin ikut politik langsung diangkat misalkan ya jadi posisi tertentu yang lebih tinggi, ini yang menjadi faktor pendorong juga politik. Kemudian dalam akses pendidikan juga sama, ini menjadi pendorong mobilitas sosial. Di sini ada yang menghambat mobilitas sosial, yang pertama kemiskinan, yang kedua diskriminasi. Kemiskinan ini menjadi penghambat ya mobilitas sosial, contohnya nih dalam bidang pendidikan. Ketika seseorang tidak mempunyai ekonomi yang cukup, maka dia tidak bisa melakukan atau mengikuti pelajaran atau mengikuti pendidikan yang akan diampuh tersebut ya. Ini faktor yang menjadi penghambat mobilitas sosial seseorang. Yang kedua yaitu diskriminasi atau perbedaan ya, perbedaan
dari lingkungan, diskriminasi itu ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan ini ada yang mempengaruhi interaksi sosial ini yaitu pluralitas atau keanekaragaman ya, keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik dari suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena Indonesia sendiri ini mempunyai kemajemukan atau keanekaragaman yang sangat banyak ya, dari segi agama, budaya, suku, bangsa, bahasa. Ini yang mempengaruhi interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, pluralitas ya. Pluralitas ini ada berbagai macam perbedaan ya, kemajemukan ini ada berbagai macam perbedaan, diantaranya ada perbedaan agama, ada perbedaan budaya, ada perbedaan suku bangsa, atau perbedaan pekerjaan. Di mana di negara kita sendiri, perbedaan agama sudah kita ketahui banyak sekali, bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa agama yang ada di Indonesia yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini yang menjadi pluralitas atau kemajemukan atau perbedaan dari sisi agama. Itu ada selanjutnya perbedaan budaya, banyak sekali budaya-budaya di Indonesia ya. Terus ada lagi suku bangsa dan berbagai macam perbedaan pekerjaan. Tentang pluralitas. Selanjutnya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan ini tidak luput dari yang namanya konflik ya. Dalam kehidupan sosial, di mana konflik ini artinya itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan apa? Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik ini terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan. Faktor-faktor penyebab konflik, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi. Jadi adanya perbedaan individu, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat. Ini ya tentang konflik. Di samping konflik ini, perlunya integrasi sosial atau adanya proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, ini integrasi sosial ini adalah penyesuaian unsur-unsur atau kebudayaan yang masuk ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Kan banyak dari perbedaan itu ada unsur-unsur agama, ras, etnis, bahasa, atau kebiasaan, dan lain sebagainya. Ini ada menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Ini pentingnya integrasi sosial. Di sini integrasi sosial juga ada prosesnya ya. Proses integrasi sosial ini dilakukan ada dua hal nih. Yang pertama yang disebut asimilasi. Yang kedua disebut akulturasi. Kalau asimilasi ini yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru kalau asimilasi ini. Jadi ada dua kebudayaan yang saling mempengaruhi sehingga muncul kebudayaan baru ya. Tapi tidak meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi tidak meninggalkan sifat asli dari kebudayaan tersebut, dua kebudayaan yang bercampur tersebut. Ini proses integrasi. Yang kedua yang disebut akulturasi ya. Ini proses integrasi disebut akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing. Nah, ini contohnya Indonesia dimasuki atau ada kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia ya. Sehingga kebudayaan asing ini diserap atau diterima oleh kebudayaan Indonesia dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri ya, tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan Indonesia tersebut. Ini yang disebut akulturasi.
Oke, itu beberapa poin tentang bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Tadi ada yang namanya mobilitas sosial, ada pluralitas, dan di sini juga pengaruh interaksi sosial atau interaksi sosial tersebut tidak luput dari yang namanya konflik. Dan pentingnya adanya integrasi sosial, ya, atau penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda. Itu disebut integrasi sosial. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki keragaman sosial budaya dalam bentuk perbedaan bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Banyak sekali ya perbedaannya. Makanya penting sekali kita adanya toleransi, adanya saling menghargai dalam interaksi sosial ini ya. Untuk mendukung keragaman sosial ini sebagai modal pembangunan nasional, harus tercipta interaksi yang positif, sehingga menjunjung tinggi keberagaman sosial budaya. Bangsa Indonesia ini harus senantiasa menjalin interaksi positif ya, yang mengarah pada kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yakni pembangunan masyarakat Indonesia. Perbedaan ini harus dikelola dengan baik sehingga mendorong tujuan pembangunan nasional dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita juga tidak dapat lepas dari konflik ya, karena di setiap interaksi itu pasti ada yang namanya konflik atau perbedaan-perbedaan, sehingga tidak menimbulkan konflik ini baiknya tidak menimbulkan dampak yang merugikan, tapi konflik ini bisa diatasi dengan baik walaupun berbagai macam perbedaan dalam interaksi sosial. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah pendidikan IPS. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.